Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Isamuddin, STHI MUD, dosen pengampu mata kuliah Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah di program studi S1 Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Universitas Darussalam, Gontor. Mata kuliah Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam sebagai materi lanjut atau mata kuliah lanjut dari Al-Madkhal ila Ilmi Tasawuf, juga merupakan materi prasyarat bagi mata kuliah Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah. Materi Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah ini berbobot 3 SKS dengan beberapa capaian mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, yakni mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisa konsep-konsep kunci dalam tasawuf akhlaki seperti tentang tauhid, mujahadatun nafas, maqamatul qalb, zikir, dan wirid. Selain itu juga ada capaian mata kuliah selanjutnya, yaitu mahasiswa mampu menemukan, membandingkan, dan mengevaluasi beberapa tasawuf, konsep kunci tasawuf yang berevaluasi atau berelasi dengan psikologi seperti khauf dan roja, fana dan baqa. Kemudian selain itu, yang ketiga adalah mahasiswa juga mampu mengkritisi berbagai teori-teori tasawuf yang masih diperdebatkan seperti wahdatul wujud, ittihad, dan hulul. Dan kemudian CPMK yang terakhir untuk bagian standar etika adalah mahasiswa mampu mengamalkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan mereka, baik akademis maupun kepesantrenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qara'na hadza al-Qur'an al-warid al-mas'ud min Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allama ila 'alim al-qawl. Yang pertama biasanya memang kenapa kita perlu melazimkan kita perlu memilih doa khusus yang perlu kita panjatkan sehari-hari dalam tradisi tasawuf. Jadi para ulama yang pertamanya mereka punya amalan-amalan atau ibadah khusus baik yang mana maupun boleh. Yang boleh makhluk banyak ya, seperti berbagai dan sebagainya. Yang mahal seperti ini itu mereka punya, misalnya punya ide atau amalan. Bahkan sudah ada ini alur itu buat adikro wal di berbagai tradisi. Kemudian insya Allah ini kita pertemuan terakhir alan kita akan mengulas secara umum materi tasawuf pada pertemuan yang telah lalu. Materi kita Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah itu dalam struktur materi tasawuf di AFI itu ada dinamika. Jadi mungkin terakhir saya akan menghubungkan beberapa sebelumnya dan beberapa setelahnya. Mungkin kaitannya aku ketika nanti akan memilih riset. Yang pertama mukadimah antara ya, mukadimah dari tasawuf, tulisan kedua apa itu sejarah dan sebagainya. Kemudian yang kedua baru masuk Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah. Tema-tema utama tasawuf ini kan kita akan masuk fase yang kedua. Kemudian yang ketiga ada khusus Sufiyah. Bedanya kalau yang Qadhoya Sufiyah ini kita mengambil konsep secara umum, konsep inti. Kalau khusus kita langsung mengambil grand pemikiran ulama tertentu. Contohnya misalnya ketika berbicara tentang maqamatul qalb, tentu kita akan membaca pemikirannya siapa? Hakim.
Hakim At-Tirmidzi. Hakim At-Tirmidzi dalam bukunya Maqamatul Qalb. Bagi farqi bainal qalb wal fuad atau as-sadr wal qalb wal fuad. Ketika berbicara tentang konsep maqamat, ya, kita merujuk ke orang pertama kali merumuskan yaitu Muhammad Al-Ghazali. Kemudian nanti dikuatkan dengan apa namanya mungkin tasawuf ulama Nusantara. Jadi ini merupakan tambahan bahwasanya konsep-konsep tadi itu ulama kita di Indonesia juga mempunyai hasilnya sangat luas. Ya, bahkan Indonesia ini terkenal di dunia dengan sufinya. Beberapa ulama misalnya Al-Makassari, Al-Ghazali, yang mereka mempunyai kitab-kitab yang ada di kitab tasawuf. Nanti terakhir semester 7 ke semester 6 kalian akan mendapatkan materi Odoya, Sufia, Muasir. Jadi bagaimana mengaplikasikan ilmu yang didapat itu untuk menjawab problem kontemporer yang ada. Nanti beberapa hal ini kita sedikit menyinggung beberapa materi yang sudah antum pelajari semuanya secara umum. Kemudian kaitannya dengan materi yang akan kita ambil nanti dan mungkin suatu saat antum akan ingin mengambil riset. Yang pertama, sebenarnya tasawuf itu tidak begitu ya, namanya kita bisa melihat grand pembahasannya itu nggak lepas dari ini, tidak lepas dari ini. Yang pertama adalah tentu kajian utama tasawuf adalah al-insan atau manusia, al-insan. Tentu apa yang dibahas tentu berbeda dengan ilmu yang lain. Pada intinya tidak lepas dari 4 hal ini. Al-awwal al-insan min haitsu a'malihi al-batin. Jadi objeknya adalah manusia, terutama kaitan dengan perbuatan-perbuatan batin. Perbuatan-perbuatan batin. Kalau zahir itu ranahnya adalah fikih. Fikih muamalah, fikih siasat. Kalau kaitannya dengan fikih relasi antara manusia yang lain adalah fikih muamalah. Kalau kaitan politik fikih siasat. Kaitan dengan ibadah, fikih ibadah. Ya, itu fikih. Tapi kalau tahu kaitannya dengan min haitsu amalihi al-batin, makanya kalau antum perhatikan kan ada maqamat. Maqamat apa yang pertama? Maqamat itu kemarin at-taubah. Taubah itu yang pertama kali lihat adalah batinnya lebih dulu. Niatnya kan ya, niat kemudian baru nanti akan bayar. Ini sul batin. Setelah taubat ada maqam selanjutnya adalah maqam ada yang suhu, ada yang wara, ya al-ulama, mereka semuanya terkait masalah batin. Apalagi yang pembahasan al-ahwal, itu ahwal ya. Contohnya apa? Ada yang bisa menjawab? Ahwal, fana, apa lagi? Bako, apa lagi? Wara, bako, kemudian khauf, roja, ya. Semuanya itu menggunakan af'alul batin. Khaufa ya khaufu, khaufa. Khaif. Itu kalau dalam tasrif masuk ke fi'il yang kelima kan biasanya. Kalau yang kelima itu af'alul batin. Nah, al-ahwal itu adalah af'alul batin. Nah, ini bagian dari maudhu utama tasawuf, af'alul batin. Bukan berarti meniscayakan menghilangkan yang dohir, bukan. Itu tahap yang pertama. Tapi tembakan tasawuf adalah yang batin. Makanya kita bahas tentang fana, baqa, ya, kemudian khusyuk, wudu, itu kan khususnya masalah-masalah. Yang kedua, al-insan min haitsu kayanihi al-batini. Kalau tadi itu amal, sekarang kayak dimensi. Makanya kalau nanti kita membaca buku ini, misalnya akan ada bab beberapa ya. Ini juga. Jadi ada maqamatul qalb. Kalau itu kan nggak kelihatan. Jadi kalau sini itu pembahasannya anak FK ya. operasi jantung gitu, operasi hati juga. Tapi hati yang di sini adalah ini pembahasannya anak-anak fakultas ya. Terus sedikit bedanya kan ya. Kalau mereka kelihatan, kita nggak kelihatan ya. Jadi ada maqamatul qalb, itu namanya al-bat, ada as-sadr, was, ada bawahnya qalb, bawahnya lagi fuad, bawahnya lagi lu.
Itu kalimat itu ada maunya tapi nggak mengdur. Batin. Dan semuanya ada dalam Al-Quran. Qalbun salim, qalbun marid, maka dapat fu'adu ma ada, tapi itu pembahasan kita ya. Al-insan min haitsu la yanhi al-batin. Jadi nggak bahas mata, nggak bahas tangan. Ya itu dibahas, tapi nanti tetap kaitannya dengan yang batin. Gitu ya. Yang ketiga, al-insan min haitsu tasawwurihi al-batini lil wujud wal kaun. Jadi setelah membahas tentang jiwanya, bagaimana kemudian mereka bisa melihat sesuatu yang ada di luar mereka. Makanya bagaimana memandang alam, bagaimana memandang tumbuhan, bagaimana memandang suatu musibah. Makanya nanti ada paham seperti konsep-konsep syuhudul ahadiyah, wahdatul wujud, intuition of existence, bahasanya al-atas ya. Jadi kalau al-atas itu kuncinya harus paham tasawuf dulu baru baca kuliah. Gak paham sulit. Istilah semuanya tasawuf ya. Tasawuri al-bani. Yang ketiga al-insan min haitsu ma'budihi biasa. Membahas tentang siapa yang disembah manusia. Tapi dengan level ihsan. Makanya kan kalau tarifnya al-atas ada tasawuf, al-amal, ilmu, yata'alam, ilmu yang membahas tentang al-amal fi martabati ihsan. Gitu ya. Al-amal fi martabati ihsan. Ini beberapa pokok-pokok ya. Semua bahasan tasawuf kembali ke mana? Cek aja semua materi, semua isu nanti kembali ke sini. Alhamdulillah kita sudah kaji ini beberapa tema itu saya kita bahas dan ini saya ringkas dari rujukan-rujukan yang utama. Kalau yang ini itu satu tokoh saja. Karena misalnya muka syafa itu usah lo saja. Next, kemudian kaitannya, nah ini beberapa skema utama, tema-tema inti kita pecah lagi. Al-insan kemudian kita pecah lagi, ada sekitar kita temukan ada sekitar sudah membahas ya kita berapa nih? Wahai Ustaz, selasa al-Quran, ada 17. Semua materi tasawuf gak lepas dari ini. Semua materi. Pertama, al-maqamat. Dua, al-ahwal, ketiga, mujahadah, an-nafas, al-wujud wal kaun, al-ma'rifah dan at-tarbiyah as-sosial. Al-maqamat wal ahwal, kita pelajari di pertemuan ke-2 ya. Ini intinya ini tasawuf, intinya. 1 dan 3 ya. Paling intinya inti ya ini. Core of the core ya. Al-maqamat, semua tasawuf bahas maqamat wal ahwal. Kemudian yang kedua mujahadah. Mujahadah itu membersihkan sifat-sifat yang jelek ya. Jelek mujahadah. Nah, atau bahasanya di Al-Quran adalah apa namanya? Warasid wa man sawaha fa'alhama fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Baru ngomong nafas. Nafas tadi itu adalah ya kalau apa namanya buat atau sebagainya. Baru kemudian al-wujud wal kaun, kaifa tasawwurihi. Kemudian al-ma'rifah, kaifa ya. Kalau ada maudhu'nya ada al-ma'rifah dan kaifa. Bagaimana sufi itu melihat. Makanya ada intuisi kalau dalam materi apa namanya? Islam ya. Kalau di kitab tasawuf menggunakan terminologi al-mukasyafah atau ilmu kasyaf. Lalu kemudian tarbiyah bagaimana mendapatkan ini tentu dengan metode. Ya, ini materi pertama yang sudah kita bahas. Kemudian kaitannya dengan materi selanjutnya, mungkin nanti antum dan gini. Saat ini kan riset itu biasanya tidak menggali konsep ya, tapi kita menggunakan konsep. Antum cek aja jurnal atau skripsi tesis itu bukan membahas tentang konsep asing. Misalnya konsep kuno menurut siapa? Misalnya konsep alam menurut Ibnu Sina atau Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi. Sekarang model tidak seperti itu. Tapi kita menggunakan satu konsep untuk menjawab problem penemuan. Gitu ya, termasuk tasawuf juga. Nah, tasawuf ini itu dia bisa menjawab beberapa problem-problem kontemporer yang relate dengan ilmu tasawuf. Dan ini bisa menjadi sebuah judul riset. Menarik.
menjadi judul riset atau mungkin sebagai judul konsorsium atau mungkin judul makalah ilmiah ya. Satu contohnya misalnya gini, tasawuf itu paling mudah dia berkolaborasi dengan psikologi dan psikoterapi. Psikologi masalah apa? Jiwa, perbuatan. Psikoterapi bagaimana menyembuhkan orang. Tasawuf juga ada pembahasan ini. Saudara kalau dua belum. Ternyata motor penggerak manusia adalah koloknya ya. Motor penggerak manusia adalah kolok. Kemudian juga ada ini epistemologi, bagian filsafat ya. Epistemologi tentang teori ilmu mukasyafah. Teori ilmu dalam filsafat ilmu ini juga tasawuf juga punya ilmu mukasyafah, i'tibar, istisol, fardu ain wal kifayah, maqalat waratibul yakin ya. Beberapa. Kemudian banyak lagi kalau bawah ini apa ini? Aksiologi ya, amal, akhlak apalagi itu adalah bidangnya tasawuf. Apa kalau dalam bahasa Indonesia virtue, fadilah dalam bahasanya itu Maskawi. Kalau Al-Ghazali ya akhlak al-mahmud. Itu pas ke dalam pembahasan Ihya-Ulumuddin studi yang ketiga. Al-Munjiah. Ya, Al-Buat itu alat mahmudah semuanya. Terus saya sendiri fokus di sini ekologi. Bagian yang kaum, bukan apa kan kalau kaitannya dengan alam semesta ya, bumi, tumbuhan, binatang, juga negara besar khalifah. Saya mengambil bidang ini ekologi dan lingkungan gitu. Ya ada khalifah, ada tajalliyat mana Fauzan? Fauzan bahasa tajalli. Saya mau ekstrak dari situ. Ternyata wow luar biasa. Jadi banyak orang-orang yang apa namanya menunggu konsep ekologi Islam. Kita bisa mengambil ilmunya dari tasawuf. Banyak lagi. Ini beberapa mungkin nanti bisa membuat makalah lanjutan ya, membuat makalah lanjutan kalau ingin membahas riset. Nah kemudian ini tambahan beberapa yang saya sebutkan tadi itu, beberapa yang kita sebutkan di sini, ini adalah pokok-pokoknya itu sepertiga saja dari tokoh-tokoh besar. Mungkin kita yang tahunya hanya yang mainstream ya, tasawufnya ya, Al-Ghazali mainstream. Tapi untuk peluang riset nanti itu juga banyak sekali. Ini saya apa namanya? Ini di bidang tema ya. Saya bilang kemarin dari tema. Kalau kita bisa riset berdasarkan tema atau berdasarkan teori. Kalau tema ini ontologi, epistemologi, aksiologi, sofistik ada. Kemudian metode ilmiah, akhlaki, falsafi. Ini kembali ke semester 1 ya. Dan tarikat yang tarbiyah kemarin. Tasgatun nafas, maqamat. Bahkan mungkin setiap tema yang kita bahas, tawakal itu bisa menjadi judul sendiri. Yang penting kan riset itu kan jelas temanya, bisa kita kerjakan, kita bisa mengambil untuk menjadi problem apa. Semua ini kita maqamat, sabar, tawakal, syukur ya, bisa. 90% saya nggak jadi pasca ya, 90% anak pasca itu bahas tentang psikologi tasawuf. Saya tuh bimbing 5 orang ini semuanya ini taubat, syukur, semuanya untuk menjawab NPD, CPD, PDPD dan sebagainya. Dan ada makbul riset di bidang lain. Oke, itu ya. Terus ini juga ini pemikiran ini juga bisa dijawab oleh ini. Ya, individualisme ini dijawab oleh konsep al-ukhuwah, as-suhbah wal-ukhuwah menurut Al-Ghazali. Konsumerisme tentang apa berarti? Apa konsumerisme itu? Daya beli. Qanaah. Apa konsumerisme? Orang itu hajatnya nafsunya untuk beli aja. Pengen pun sudah punya motor, pengen mobil A, pengen motor, pengen B, beli C, D, sampai. Itu kan konsumerisme bahasanya. Kalau bahasa dulu kan boros ya, takdir, bahas tentang qanaah. Terus ini dari aspek tema. Kira kita ada pertanyaan di sini ya. Bebas pertanyaannya.
sudah nggak boleh ini. Dan saya sih harus berkuasa ini. Atau pembahasan tokoh. Ini banyak banget tokohnya, saya akan ambil. Jangan yang kita kenal-kenal aja, kenalkan mainstream ya, saya mau mainstream. Ghazali, Ibnu Taimiyah, apa lagi? Dia boleh aja, boleh aja. Tapi semakin menarik kalau kita mencari tantangan. Saya dulu itu mau bahas Ghazali, tapi saya sudah hatam kitabnya, jadi saya nyari tokoh yang lain. Siapa yang mau merasakan itu? Waktu itu belum ada yang begitu. Dan satu-satunya itu pertama kayaknya saya itu. Untuk merasakan dari saya, Imam Ghazali, banyak yang begitu ya. Udah, saya ambil yang. Kemudian ketika S3, apa yang saya? Yang ketemu Bursi yang pertama. Ini contoh-contohnya ya. Ada Hasan Al-Basri, Rabi' Al-Adawiyah, Sufyan As-Tsauri, semuanya. Al-Bustawi, At-Tirmidzi, Ibnu pasar klasik, Ibnu Arabi, Sadr, tidak akhiri banyak sekali. Akun yang Indonesia ini Asumat, Amsah Fantur, Fansuri, Asumatrani, Arani, Sikel, Al-Makassir, apa mungkin yang terbaru manuskripnya Mbah Sahar. Tasawufnya Mbah Sahar itu kan dia kan terkenal dengan sufistiknya, jadi beliau punya manuskrip untuk membahas tentang tasawuf. Kesan masih diteliti oleh teman saya gitu. Itu manuskrip banyak sekali. Kalau mau bisa saya makan. Ya, tamam. Saya kira mungkin ini review umum ya pembahasan tentang tasawuf teman-teman yang telah kita pelajari, mulai dari maqamat awal, kemudian peluang untuk riset dari tema yang kita pelajari, kemudian mungkin siapa yang mengambil tema tasawuf. Ada yang mau mengambil tema tasawuf? Apa nih? Tadi? Belum nih. Ada yang mau ngambil? Mungkin bisa diskusikan sekarang. Ya. Kalian apa? Bisa ngomong. Ba'adillah ya. Ba'adillah. Apa ba'adillah? Tentang apa ba'adillah? Konsep tasawuf. Jadi konsep itu sebagai kendali di terhadap penggunaan sosial media. Oh. Tinggal mencari konsep intinya dalam tema-tema itu. Apa yang match dengan itu, dengan sahabat sosial media itu? Kan sama dia mungkin kaitannya scrolling, ya, kaitannya dengan scrolling itu akan menyebabkan brain rot, kemudian menyanyiakan waktu, takdir autor. Itu bisa antum ambil satu konsep kunci dalam tasawuf ya. Misalnya apa ya, muraqabah ya, atau muraqabah. Bukan, muraqabah itu adalah kita selalu merasa diawasi Rasulullah. Selalu diawasi, satu hal ya kita kembangkan. Aman? Kamu tuh punya ya? Oke, ada pertanyaan mungkin apapun terkait dengan tasawuf. Kita masih punya waktu 1 menit ya, tapi itu bonus untuk kalian. Mau berkata bonus apapun, insya Allah tentang tema tasawuf atau mungkin terkait dengan materi atau mungkin juga. Semoga zikri. Metodologi pembelajaran tasawuf ini memang harus kualitatif atau bisa kuantitatif. Karena nanti ada permasalahan yang sosial. Ya. Mungkin dari situ perlu ada data di mana gitu. Oke. Itu bisa pakai itu atau harus kualitatif. Insya Allah kalian akan mendapatkan materi itu, saya senang. Kuota-kuota ini apa saya bocorkan dulu ya, saya bocorkan. Tergantung apa yang kita inginkan. Kalau kita itu wilayahnya adalah pustaka, maka kita tidak usah ke lapangan. Kita membangun teori, membangun konsep itu kita sini pustaka aja. Tapi kalau ingin keluar ke lapangan, kita membangun dari teori aja ke lapangan. Misalnya gini, tadi ya contohnya misalnya tadi itu ya tema konsep muraqabah dan relevansinya untuk mengatasi burnout syndrome pada
Gen Z atas penggunaan apa itu medsos. Nah, setelah kita mengkonsep itu bisa kita coba anak-anak itu. Kan lomba kan ada jalan-jalannya gitu. Mungkin dengan apa pikir, dengan apa, dengan membuat apa namanya, membuat kemudian tertentu. Ini dilaksanakan selama 40 hari. Di mana nanti hasilnya antara sebelum dan antara sebelum dan sesudah. Itu bisa menggunakan mix method. Kita membangun teori, coba mengaplikasikan, diujikan. Ya diujikan kepada diri sendiri dulu. Gimana rasanya? Misalnya satu hari, mungkin kan satu hari mungkin ekspor itu mungkin kalau anak-anak muda seperti 3 jaman, dikurangi dulu kan, dikurangi 2 jam sampai nanti benar-benar setengah jaman atau mungkin 10 menit. Itu gimana rasanya kesehatan jiwanya itu? Itu bisa pakai tuition. Itu sangat bagus. Tapi sebenarnya kalau untuk kelas S1 untuk kalian memahami konsep aja itu sangat bagus. Nah, konsep mafhumul muraqabah dari Ghazali. Rujukannya ini. Itu sudah oke, nggak makbul ya. Untuk dikata tesis ditambahi. Relevansinya itu dikata tesis. Kalau yang tadi itu sudah luar biasa, sudah disebut muslim psikiater ya. Oke, itu ya. Satu kali lagi sebelum kita akhiri. Cukup ya. Sekarang kita absen. Absen untuk terakhir ya. Fauzan izin Bargah Jundi Noval Iza Andika Hatam tidak ada hidayah Andika Dikit lagi. Masya Allah. Sama saya itu juga hatam sendiri ya, tapi jangan balik hatam, baca lagi hatam, baca lagi. Akhirnya saya nggak berani pegang nggak berani deket cewek. Saya sekolahnya di luar kan. Kenapa pengennya kita tunda ya? Isaka, Afkar, hadir. Ihsanuddin Nursi, Izam Zamit, Cuti. Apa? Penelitian. Menulis buku. Andi Muhammad. Kalau menurut saya, tulis dulu baru tulis buku. Kewajibannya dulu menurut saya. Ba'adillah. Zikri Iftazani Rasha. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masaya jalan dengan modal diri, urusan diri itu adalah semangatnya. Semoga bisa video selang waktu. Saling bantu teman-teman ya, saling bantu teman-teman. Ada apa-apa punya 3 judul, teman-teman nggak dapat juga ada judul yang mau biar lulus semua. Di semester 5 ya. Jawabnya untuk fokus. Waktunya untuk fokus ke dalam tes kita itu apa? Tasawuf, filsafat, apa? Kita harus fokus. Alhamdulillah dan kok di bernama Syafar Al-Qadir Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.